Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button. Don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, saya pengen kasih update untuk pergerakan Bitcoin, dan update ini bukan update biasa, yaitu my roadmap on Bitcoin. Nah, my roadmap on Bitcoin ini udah masuk ke part yang ke-6, di mana sebelumnya saya sudah berikan roadmap saya ya sebanyak 5 part, oke? Jadi terakhir kali itu saya update adalah sekitar 1 pekan lalu, di mana harga Bitcoin itu pada saat itu baru breakout dari resistance majornya di kisaran $52.000, dan kita memang proyeksikan ada potensi Bitcoin bisa mengejar ke arah new all time high, dan terjadi pada pekan ini. Seperti yang kita lihat teman-teman, baru aja 2 hari lalu kita ngeliat Bitcoin all time high sampai kisaran $67.000, dan saat ini terkoreksi sampai ke level $60.000. Pertanyaannya, is this something yang bisa kita katakan sebagai hal yang wajar, atau ini adalah pertanda atau sign awal dari kemungkinan dump yang sangat besar? Oke, nah ini yang akan kita bahas teman-teman di dalam roadmap kali ini. But before kita bahas ke arah sana, saya pengen kasih tahu dulu ke teman-teman. Pagi ini kita ada sempat mengidentifikasi ya sebuah chart pattern yang terbentuk pada Bitcoin, di mana chart pattern ini membentuk semacam bearish flag pattern. Jadi buat teman-teman yang belum paham tentang bearish flag pattern atau belum pernah dengar, bearish flag pattern itu sebenarnya adalah sebuah chart pattern yang membentuk seperti sebuah pola bendera ya. Jadi kalian lihat ya, ini adalah tiang bendera, kemudian terbentuk sebuah bendera, dan dilanjutkan lagi drop atau breakdown pada area support lainnya, dan membentuk istilahnya semacam downtrend gitu ya, kurang lebihnya. Nah, ini yang baru aja terjadi pada Bitcoin, tepatnya beberapa jam yang lalu, saat sebelum tadi jam 8 malam, yaitu akhirnya terjadi drop sampai ke kisaran area terendahnya tadi itu precisely di angka 60.000 kalau nggak salah ya, kalau untuk chart Binance ya. Kalau Bitstamp hati-hati ya teman-teman, karena sering di scam. Oke, so kita ngelihat dari bearish flag pattern tersebut terbentuk, kita udah melakukan antisipasi, dan seperti yang saya katakan di video sebelumnya, kenapa saya melakukan taking profit atas pergerakan si Bitcoin ini. Simple teman-teman, karena cara berpikir kita tentunya adalah seperti whales yang sedang memanfaatkan kondisi market ya. Simpelnya gini, teman-teman kalau misalnya ngelihat, ini saya tanya seandainya ya kepada teman-teman. Teman-teman mendapatkan suatu barang dengan harga yang cenderung murah, lalu dalam 1 bulan kemudian ada peningkatan harga tersebut sampai 65%. Sebut saja misalkan teman-teman membeli sebuah sepeda deh, misalnya sepeda yang waktu itu sempat ngetrend, let's say sepeda Brompton deh misalnya. Kalian beli misalkan dengan harga 50 juta rupiah ya, dalam sebulan kemudian harganya naik sampai 65%, dan itu berarti kurang lebih hampir sekitar berapa teman-teman? Ya, let's say sekitar 80 jutaan deh ya. Nah, ketika sudah naik sampai hampir 80 juta itu, teman-teman, apakah nggak kepikiran untuk melakukan taking profit gitu? Dalam arti kita sebagai pedagang, kita beli dengan modal yang lebih murah ya, jauh lebih murah, dalam sebulan kemudian naik sebanyak 65%. Apakah wajar kalau kita melakukan taking profit? Tentunya sebagai pedagang itu adalah suatu hal yang wajar. Dan seperti yang kita ketahui teman-teman, cara berpikir whales itu seperti yang sudah saya bahas di live streaming sebelumnya ya, atau beberapa saat yang lalu. Mereka melakukan akumulasi di harga yang cenderung murah, dan ketika harga posisinya sudah mencapai new all time high, which is ini adalah sebuah new event ya, sebuah histori baru pada Bitcoin, tentunya hal ini bisa menyebabkan retail itu mendapatkan kita bisa bilang FOMO gitu ya. Apalagi banyak banget fundamental positif yang masuk, news positif yang masuk, sehingga menyebabkan kita juga berpikir bahwa oke, I think Bitcoin tahun ini bisa $100.000 dan itu bisa tercapai. Nah, pada saat itu terjadi, otomatis akan banyak greed yang masuk ke dalam market gitu ya. Dalam arti mereka mulai serakah, mereka mulai beli di harga yang menurut kita mungkin kurang begitu rasional, which is di harga yang bisa dikatakan dekat dengan new all time high ya. Mungkin banyak di antara sekitar kita yang pikir bahwa oke, new all time high, which means no resistance di atas area ini, dan pastinya akan meletus melesat menuju ke langit ketujuh. Itu biasanya terjadi, dan
pada cryptocurrency itu merupakan suatu hal yang wajar. Sebagai contoh, new all time high terakhir ya di kisaran 9 Januari setelah di break, kalian lihat ya naiknya itu sangat signifikan. Jadi kalau misalkan let's say ini di break, ya mungkin naiknya signifikan. Ibaratnya kan pasti ada orang yang berpikir seperti itu. Nah, meanwhile kita juga memahami teman-teman bahwa yang namanya sentimen market itu ketika sudah mulai positif, ketika indeks greedy-nya udah mulai meningkat sampai ke level ekstrim, disitulah kita tahu market berpotensi akan terjadi refresh dan terjadi koreksi. Koreksi yang disebabkan oleh apa? Simple teman-teman, koreksi yang disebabkan oleh taking profit by whales atau big fund. Oke, so itulah yang menyebabkan saya akhirnya melakukan taking profit sebagian atas posisi future saya untuk di Bitcoin, dan tentunya bukan salah satu sih, lebih tepatnya spot yang saya sebelumnya lakukan akumulasi juga saya taking profit. Dan pada saat saya melakukan taking profit, tujuan saya adalah mempersiapkan amunisi untuk membeli altcoin yang posisinya dalam keadaan murah dan berpotensi rebound setelah kondisi Bitcoin ini terkoreksi dan tentunya ketarik oleh Bitcoin dominance-nya juga. Jadi simple ya, karena whales taking profit udah pasti Bitcoin turun, dan ketika Bitcoin turun tanpa mengurangi total market cap keseluruhan, berarti Bitcoin dominance itu juga akan turun. Dan ketika turun, altcoins itu pasti sebagiannya akan kepam. Seperti yang kalian lihat hari ini, walaupun Bitcoin red ya, ada beberapa koin seperti Elrond yang naik 10%, seperti Algorand ya yang naik sekitar 4%, bahkan ada One atau Harmony yang naik sekitar 9%. Dan posisi kita saat ini sedang trading kan di beberapa altcoin tersebut. Bahkan Rune hari ini naik 17%, which is very good, oke? Nah, seperti yang kita pahami sekarang dengan kondisi Bitcoin saat ini, ya ini akan kita bahas lebih lengkapnya ya. Pertanyaannya, kemana arah Bitcoin berikutnya? Oke, ini akan kita bahas lebih lengkap, lebih detail teman-teman. First, saya merasa cukup yakin Bitcoin saat ini itu berada di dalam track bullish yang sangat baik ya. Kenapa? Terakhir kali kita melakukan analisis itu adalah ABC correction atas wave 3 ini ya. Kemudian kita menyadari bahwa ada potensi wave 4 itu berada di kisaran area $30.000. Setelah itu kita melihat ada potensi rally yang terjadi terhadap Bitcoin ya. Sebelum akhirnya kita melakukan analisis bahwa ada potensi wave 5 itu berada di kisaran area $52.000 ya. Waktu itu sebenarnya di kisaran $50.000, tapi karena overextend sedikit ya wajar gitu ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan teman-teman ya. Nanti kita perlu telaah lebih detail lagi atau analisis lebih detail lagi. Nah, pada saat dia membentuk ABC correction ya, kita katakan waktu itu $40.000 berpotensi menjadi key support pada beberapa video saya yang lalu ya. Jadi bukan 38.000, waktu itu lagi heboh-hebohnya orang bilang 38.000. Waktu itu kita sampaikan mungkin di 40.000. Kenapa? 38.000 orang udah banyak yang ngantri beli, which means udah nggak ada yang jual barang. Oke, nah kalau misalkan yang jual barang itu hanya ada di 40.000, berarti whales hanya bisa memborong barang-barang tersebut di angka 40.000. Jadi mereka nggak akan expect itu bisa drop sampai ke 38.000. Balik lagi, permainan whales. Oke, nah sekarang kita ngelihat posisinya si Bitcoin ini ngepump ya. Dalam single run dia naik seperti tiang ini ya. Kalian bisa lihat ya tingkat sudutnya atau tingkat sudut kemiringannya, oke. Sebelumnya masih rasional, oke. Yang saat ini udah nggak rasional guys ya. Sangat tinggi, dan dengan kondisi yang seperti ini menurut saya wajar balik lagi Bitcoin harus koreksi dulu ya. Kenapa? Kalian bisa lihat ya beberapa hal seperti misalkan RSI-nya sendiri ya. Ini clear banget dia overbought teman-teman. Dan ketika turun berarti dia perlu yang namanya refresh terlebih dahulu ya. Minimal dia balik ke atas area 50%, baru kemudian dia meneruskan penguatan. Itu yang baru akan menjadi sangat wajar dan menjadi sangat normal pada pergerakan Bitcoin. Belum lagi kalian juga ngelihat ya, terhadap exponential moving average-nya sendiri ini sangat overextend ya. Dan setiap kali exponential moving average 21 overextend, cenderung market kembali ya, ngetes ke exponential moving average 21. Begitu pula yang saat ini terjadi, overextend, maka ada kemungkinan ABC correction kita ngelihat dan dia akan ngetes terhadap exponential moving average 21-nya. Oke? Dan ini merupakan hal yang sangat wajar tentunya. Nah, overall, saya cukup yakin kita ngelihat Bitcoin itu sedang proses menuju ke wave 3. Wave 3-nya belum tentu di kisaran $78.000 ya teman-teman. Bahkan bisa lebih tinggi lagi ya. Itu untuk wave 3-nya kita. Dan ini itu secara keseluruhan bukannya wave 1, 2, 3. Tapi kita sedang menuju ke wave 5 yang lebih besar lagi ya. Jadi kalau misalkan secara overall, ini yang saya lihat adalah wave 5. Nah, cuman yang namanya di rules Elliott Wave Theory gitu ya. Untuk menuju ke wave 5, kita perlu ngelihat juga guys,
guys ya. Proses yang ada pada wave 5 ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Yang artinya kalau misalnya kita perkecil ya, kita zoom in lagi, maka kita akan melihat proses 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, nah seperti yang kita ketahui saat ini ya, atau lebih tepatnya beberapa saat lalu saya sempat bahas, kita ngelihat di sini ini adalah proses yang sedang berlangsung. Oke, kalian bisa lihat dari sini wave 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5. Oke, dan clear kita membentuk sebuah wave atau wave 1 overall. Oke, jadi overall ini adalah wave satunya kita ya. Nah, kemudian A, B, C correction, waktu itu kita analisis, key support $40.000, terbentuklah wave 2 kita. Nah, so far nih kita udah ngebentuk wave 1 dan wave 2. Sekarang kita sedang menuju ke wave 3-nya kita. Dan di manakah posisi kita saat ini? Ini kalau pendapat saya, opini saya. Kita baru masuk ke wave 1 di sini guys, ya. Karena kalian lihat ya, ini posisinya dia baru break dari wave satunya, dan kalian lihat ini pergerakannya ini bisa dikatakan sebagai satu wave penuh ya. Kalau saya breakdown lagi lebih kecil, lebih detail pada time frame 4 jam. Kalian sebelumnya tentu udah lihat di beberapa video saya yang terakhir ya, kita ngelihat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low sequence, sampai akhirnya kita ngelihat lower low, lower high sequence yang saat ini baru terjadi. Nah, detailnya teman-teman kalian bisa lihat dari sini ya. Ketika sebelumnya kita melakukan analisis atas pergerakan si Bitcoin, kalian bisa perhatikan ya, bahwa prosesnya itu adalah wave 1, A, B, C correction, wave 2, kemudian wave 1, 2, 3, 4, dan 5, kemudian A, B, C correction, ya ini pada time frame 1 jam bisa kelihatan lebih detail ya. Kemudian kita berlanjut kembali menuju ke wave 5, which means wave 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Terakhir kita ngelihat berarti overall dari pergerakan yang keseluruhan ini 1, 2, 3, 4, dan 5 ini baru merupakan wave satunya kita ya. Jadi kalau misalkan demikian kita ngelihat saat ini pergerakan Bitcoin sedang membentuk atau sedang berproses menuju ke correction wave-nya kita. Pertanyaannya nih, sejauh mana gitu ya. Berdasarkan Elliott Wave Correction sendiri, kalau misalkan kita ngelihat ini adalah overall sebagai wave satunya kita ya, kita maka akan mencari tahu potensi wave 2-nya kita itu ada di mana sih, gitu kan. Nah, berdasarkan Elliott Wave Theory sendiri, perhitungannya itu berpotensi berada di kisaran 38,2 sampai 61,8%. Yang artinya nih, Bitcoin itu bisa aja balik untuk ngetes kisaran area $53.000 ya. Itu dengan kondisi jika koreksi yang terjadi sangat agresif ya. Tapi kalau misalkan ternyata koreksi yang terjadi itu hanya sesaat, atau bahkan bisa jadi teman-teman kita ngelihat dia membentuk semacam flat correction wave, berarti wave 2-nya kemungkinan hanya sampai di sini dan kita meneruskan penguatan lagi. Dan itu bisa saja terjadi dan berpotensi terjadi terhadap pergerakan Bitcoin yang saat ini trennya bisa dibilang atau terbilang sangat kuat ya. Kalian bisa lihat ada beberapa contoh kemungkinan ABC correction yang bisa terjadi terhadap Elliott Wave. Ada yang flat, ada yang zigzag, ada yang triangle, dan ada yang expanded ya. Nah, untuk time frame hourly atau tepatnya 1 jam, kita ngelihat ini sudah terbentuk 5 wave, which is artinya kita berpotensi ngelihat ada rebound ya sebanyak 3 wave seperti yang dijelaskan di sini. 5-3-5 itu adalah formasi atau wave yang terhitung untuk membentuk ABC correction ini. Jadi ini bukan 5-3-5 formasi sepak bola ya, atau formasi ya apalah itu. Oke. Nah, kalau kita ngelihat di sini, saya kesampingan sedikit, kita udah ngelihat ada terjadi proses wave 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu untuk time frame 1 jam. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dari time frame 4 jam, saya zoom out a little bit, kita lihat ya teman-teman, ini baru terjadi 3 wave saja ya. A, B, kemudian C correction pattern. Oke. Nah, untuk key resistance sendiri atau key support resistance itu berada di kisaran area ini, dimana kita ketahui teman-teman sebelumnya Bitcoin itu sempat membentuk semacam resistance di kisaran area ini, lalu kemudian berhasil di breakout atas volume atau atas transaksi beli terakhir di kisaran area ini, dan ini yang menyebabkan Bitcoin akhirnya terjadi breakout. Maka saya asumsikan di kisaran area ini merupakan area penting bagi kita untuk kita ngelihat apakah si Bitcoin mampu bertahan di kisaran area ini atau justru sebaliknya dan break lagi, drop lebih jauh bahkan. Oke. Nah, jadi kalau misalkan sekarang teman-teman tanya ke saya, gimana sih potensi yang bisa terjadi terhadap Bitcoin? Pertama teman-teman, saya jelaskan sekali lagi. Ini berpotensi wave satunya kita, ya. Maka berikutnya kita pasti akan mencari wave 2. Pertanyaannya nih, wave 2-nya kita akan seperti apa? Oke. Berdasarkan beberapa kondisi yang saat ini saya perhatikan, di mana kita ngelihat tren Bitcoin ini sangat signifikan penguatannya, maka
ada kemungkinan dan malah saya bilang bisa besar kemungkinannya kita ngelihat hanya flat correction pattern aja pada si Bitcoin, which means artinya secara keseluruhan ini adalah A correction, kemudian dilanjut ke A, B, C correction, dan ini adalah B correctionnya kita, lalu kemudian dilanjut lagi ke A, B, C correctionnya kita, which is ini adalah C wave correctionnya kita. Sebelum akhirnya kita asumsikan ini sebagai wave 2-nya kita, dan di sini wave 1-nya kita, dan akhirnya meneruskan kembali penguatan ya. Tentunya hal ini harus kita antisipasi. Kenapa teman-teman? Bagi teman-teman yang trading altcoin sekalipun tetap harus melakukan antisipasi. Kenapa? Bitcoin itu posisinya harus tetap berada di area yang bisa dikatakan dekat dengan all time high-nya dia sebelum kita masuk ke alt season. Jadi kalaupun altcoin-nya bergerak, otomatis penguatannya bisa lebih signifikan dengan catatan Bitcoin tidak turun terlalu dalam. Oke, jadi ini yang kita perlu perhatikan saat ini teman-teman ya. Harap bersabar buat teman-teman yang masih stuck di altcoin-nya, seperti yang saya sudah jelaskan di video terakhir, path to alt season. Alt season itu ada di fase keempatnya. Oke, jadi tetap kita saat ini fokus pada fase nomor satunya, yaitu Bitcoin, dan juga fase nomor 2, Ethereum, ketika sudah mulai overlap dari Bitcoin. Oke, nah untuk saat ini beberapa hal yang saya pikir itu berpotensi menjadi potensi target dari Bitcoin. Penurunan Bitcoin itu berada di kisaran area $57.500 sampai kisaran $52.800 itu untuk time frame yang lebih besar, dan itu tentunya berdasarkan Fibonacci retracement ya, di area 50% retracement sampai kisaran kurang lebih, kalau boleh saya tambahkan, itu ada di 38,2%, yang manakala juga merupakan potensi exponential moving average 21 untuk si Bitcoin teman-teman. Oke. Nah itu untuk penjelasannya secara detail ya, sudah saya sampaikan. Lebih baiknya lagi seperti apa saya juga sorry saya tambahin sedikit ya teman-teman ya. Nah jadi sekarang kita ngelihat ini Bitcoin sudah mulai membentuk yang namanya lower low dan lower high. Jadi kita udah boleh mulai waspada teman-teman ya. Ada baiknya mungkin kita stay aside dulu untuk sebagian altcoin kita yang mungkin dalam keadaan profit, mungkin boleh di taking profit dulu. Either itu sebagian, kalau kalian ngerasa altcoin kalian atau jagoan kalian ini masih bisa pump lagi, mungkin kalian boleh taking profit sebagian. Dan ini personally bukan financial advice ya, tapi lebih ke arah personal advice. Oke? Jadi bukan financial nih, jadi lebih ke arah personal ya, karena based on pengalaman ya. Kita nggak tahu teman-teman, kalau tiba-tiba suddenly dikeluarin news dan ternyata didam lumayan signifikan, who will be prepared terhadap hal itu? Kalau misalkan kita nggak persiapkan dari sekarang, tentunya semuanya pasti nggak akan siap teman-teman. Tahu-tahu boom ya, Bitcoin drop lumayan signifikan. Dan ya balik lagi, wajar teman-teman, karena ini memang perlu koreksi dulu sebelum akhirnya dia meneruskan ke wave 3 yang lebih besarnya lagi. Jadi kita kalau ditanya nih saat ini, saya pikir kita berada di wave 1 menuju ke wave 2. Dan setelah wave 2 finishing, kita nextnya akan menuju ke wave 3. Ini baru the true new all time high untuk Bitcoin. Oke? Saya pikir penjelasan saya cukup detail ya teman-teman ya. Yang penting kalau misalkan kita ngelihat si Bitcoin nggak melewati kisaran area ini atau key resistance atau key support resistance yang ada di sini, maka besar kemungkinan kita bisa ngelihat Bitcoin ini terjadi yang namanya ABC correction secara flat ya. Jadi kita masuk ke kemungkinan yang poin nomor pertama ini atau di gambar pertama ini. Tapi kalau misalkan kita break dari kisaran level tersebut, maka kita akan masuk ke zigzag atau bahkan berpotensi juga expanded. Jadi kita bisa kena yang namanya bearish trap ya. Jadi kayak boom, tiba-tiba lewat, kelihatan oh fake out. Ternyata pada saat orang udah mulai panic sell atau panic short, disitulah kita dibantai teman-teman ya. Bitcoinnya akhirnya rebound dan kita ketinggalan lagi. Oke? So, itu aja paling update saya untuk Bitcoin roadmap kali ini. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan cara saya membawakan bisa lebih enjoy ditonton oleh teman-teman sekalian ya. Kalau kalian suka dengan kontennya, jangan lupa give your likes button teman-teman, dan juga make sure kalian share video ini ke sama teman-teman kalian yang juga trading di crypto ya, buat support saya juga. Support saya nggak tuh? Oke, anyway, kalau misalnya kalian nonton sampai selesai, make sure kalian komen di kolom komentar, karena ini pasti sedikit banget yang nontonnya sampai benar-benar full ya. Saya nggak tahu teman-teman, tapi at least kalian boleh komen dengan 1% ya, karena saya harapkan 1% ini bisa bertumbuh dalam technical analisisnya dan tentunya menjadi orang-orang yang siap untuk lebih hebat lagi di dalam trading crypto maupun trading apapun yang sifatnya financial market. Oke, thank you very much for watching this video. I hope you guys have a pleasant night ya. Selamat beristirahat dan kembali beraktivitas besok. Sampai ketemu lagi di update besok, karena update ini saya rasa udah lebih dari cukup ya untuk hari ini. Thank you very much once again. God bless everyone. Cheers.